Hans Wilsdorf, si jenius jam tangan, berhasil menciptakan Rolex. Karya ini kini jadi simbol kemewahan dan kualitas di seluruh dunia. Bayangkan, jam tangan yang bikin kamu merasa kaya meskipun dompetmu kosong. Ini yang namanya style. Hans lahir di tahun 1881, dan sayangnya, dia kehilangan kedua orang tuanya di usia muda. Namun, tak lama kemudian, pamannya datang seperti superhero dan mengadopsinya. Sumpah, kalau pamannya enggak dukung Hans, bisa jadi dia cuma jadi penggila jam saku sampai sekarang. Pamannya sangat berperan dalam hidup Hans, bahkan sampai rela menjual perusahaan keluarga demi pendidikan yang lebih baik. Ini buktikan betapa pentingnya dukungan keluarga. Jadi, jangan remehkan ajakan orang tua buat belajar, guys. Gak puas jadi anak angkat, Hans nikah merantau ke luar negeri. Dan percaya deh, itu bikin dia makin cemerlang di dunia karir. Hal ini menunjukkan bahwa kadang-kadang, kita perlu keluar dari zona nyaman, biar enggak jadi patung di rumah. Waktu kerja di perusahaan jam, Hans dapat ide brilian untuk bikin jam tangan. Cuma bayangin aja, saat itu jam tangan kayaknya enggak ada yang mau, semua orang lebih suka jam saku. Nah, Hans udah mikir inovatif. Siapa sangka, ide gila ini justru bikin dia sukses besar. Siapa sangka, kerja keras Hans di perusahaan jam di London bikin banyak pelanggan ngiler. Tapi tetap, dia merasa enggak puas. Dia kayak orang yang enggak bisa berhenti makan pizza meski udah kenyang. Gila, semangatnya bikin kita semua pengen berlari ke toko jam. Kerja sama antara Hans dan temannya, Davis, mulai terjalin setelah mereka berdua ngobrol serius tentang mimpi dan modal. Ini seperti duo YouTuber yang bikin channel baru, tapi yang ini lebih serius. Ternyata, dukungan itu penting banget buat mulai usaha. Nah, di tahun 1905, mereka resmi mendirikan perusahaan jam tangan bernama Wilsdorf and Davis. Ini kayak mereka bilang, let's do this, dan memulai perjalanan untuk bikin jam tangan yang elegan dan bisa diandalkan. Siapa sangka, ini jadi langkah awal untuk kesuksesan yang luar biasa. Hans mulai panik mencari nama merek yang pas. Prosesnya lebih sulit dari mencari jodoh di aplikasi dating. Dia ingin nama yang unik dan gampang diingat. Akhirnya, pas dapat inspirasi untuk nama Rolex, dia mungkin teriak, akhirnya. Setelah berhasil, Rolex jadi jam tangan yang banyak diburu orang kaya. Bayangkan, siapa yang enggak mau jam yang bikin kita terlihat kaya meskipun harus makan mie instan di rumah? Jam tangan ini jadi barang mahal yang bikin semua orang pengen memilikinya. Perang Dunia Pertama jadi tantangan besar, tapi justru bikin Rolex makin melambung. Banyak tentara pakai jam ini karena akurasinya yang bikin mereka enggak ketinggalan waktu. Serius, bisa jadi mereka lebih peduli sama jam daripada makanan. Permintaan jam tangan Rolex melonjak tinggi seperti bintang rock. Jadi, mereka harus memperluas pabrik dan nambah pegawai. Ini keputusan yang tepat. Setiap orang pengen jam Rolex yang bikin mereka jadi trendsetter di kalangan teman-temannya. Jam tangan Rolex dapat penghargaan karena akurasi tinggi. Bayangkan, jam tangan yang bikin orang terkesan dan bikin orang lain bertanya-tanya, kok bisa sih? Ini jadi momen penting buat membangun reputasi Rolex yang solid. Jadi, kalau kamu punya Rolex, kamu pasti bisa sombong sedikit. Karena Inggris memutuskan mengenakan pajak 33%, Hans langsung ambil langkah cerdik. Dia pindah ke Swiss, bikin perusahaan baru yang sekarang dikenal sebagai Rolex Watch Corporation. Duh, kalau cuma pindah ke tempat nongkrong baru sih gampang, ini pindah perusahaan loh. Rolex nggak berhenti berinovasi. Mereka menciptakan jam tangan anti-air pertama, Rolex Auster. Jam ini bikin semua orang bilang, wow, ini luar biasa. Ini jadi karya fenomenal yang mengubah industri jam tangan. Berenang sambil lihat waktu? Why not? Sebuah kisah menarik tentang wanita yang berenang melintasi Selat Inggris. Dia coba buktikan keandalan jam tangan Rolex. Meskipun gagal, jamnya tetap berfungsi. Jadi, enggak ada alasan untuk berpikir jam tangan Rolex itu lemah. Berani coba? Jangan khawatir, jamnya siap. Strategi pemasaran yang unik dari Hans tuh bikin jam tangan ada di akuarium. Dia pengen tunjukin betapa tahan airnya Rolex. Kamu bisa bayangkan kaca itu penuh dengan orang-orang yang terkejut sambil selfie dengan jam tangan di dalam air.
Ini bikin citra merek Rolex makin ngedap. Reputasi Rolex yang udah kayak superhero dalam desain dan kualitas bikin mereka jadi simbol kesempurnaan. Setiap produk baru dikejar-kejar orang kaya di seluruh dunia. Siapa yang enggak mau tampil stylish dengan jam tangan yang bikin semua orang melirik? Jadilah bagian dari klub elit ini.